Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pernah gak sih lo ngerasa kayak kalah cantik, dia lebih cantik ya, terus kayak minder dan lain sebagainya. Ya kayak ya, gua enggak gitu. Wajar banget, itu namanya mungkin antara iri atau insecure. So gimana sih atau apa sih insecure itu dan gimana cara berdamai dengan insecure itu? Jangan kemana-mana, I'll be back again setelah pesan-pesan berikut ini. Welcome back dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Buat kamu yang pertama kali datang ke sini, terima kasih udah ngeklik podcast aku. Yes, podcast ini dibuat kalian. Podcast ini dibikin khusus buat kalian yang saat ini lagi sendirian, lagi mager, scroll Instagram, Pinterest, apalagi TikTok, dan lain sebagainya yang ngerasa kesepian, gak tahu tujuan hidup. Karena di sini aku bakal share tips tentang self healing dan tentu saja berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Karena concern saya ada di Islamic Healing Method. Sobat kalian juga yang mungkin belum paham ya, siapa diri lo, terus siapa pasangan lo, bisa banget juga ngecek di Instagram @karaktercintagoldar, karena di situ ada observasi gue tentang gimana cara kerja otak manusia berdasarkan golongan darah. Nggak usah berdebat macam-macam, tiliki dulu sana ke sana, ya, ditilik dulu ke sana, baru komen. Nah, buat kali ini yang tadi kita sempat ngomongin masalah insecure nih. Wajar gak sih mbak kalau misalkan kita tuh insecure? Hey guys, hey girls, and hey boys. Sangat-sangat wajar ketika kita ngerasa atau kayak ngebandingin diri kita dengan orang lain. Why? Itu fitrahnya manusia. Sama kayak kamu tiap hari tuh pengen makan. Kalau gak dikasih makan itu juga lapar kan. Terus kalau misalkan mules juga pengen ke belakang, itu sangat wajar dan itu sudah include dengan nafas kita. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu tercipta sebagai makhluk sosial. Klise sih, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kenapa Tuhan bikin kita ada di posisi ngebandingin diri kita dengan orang lain? Gak ada lain dan gak ada bukan guys. Di situ kita disuruh untuk belajar dari orang lain, memotivasi diri kita menjadi lebih baik. Nah, tapi banyak banget yang menjadikannya security kali. Jadi banyak banget di antara kita yang salah arah. Karena ketika insecure bukannya memotivasi diri kita menjadi lebih baik atau lebih dekat dengan Tuhan, tetapi justru sebaliknya ke arah yang negatif. Kayak misalkan tambah minder, tambah putus asa, ya udahlah gitu loh. Terus males dia aja lah gitu. Kan sering ya nemu orang-orang yang seperti itu. Jangan-jangan kamu juga. Wajar banget kok sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal insecure, kita bakalan ngomong, tunggu sebentar, jangan-jangan kalian belum tahu tuh namanya insecure itu apa. Jadi insecure adalah kondisi di mana kamu gak nyaman karena ngerasa terancam atau merasa, ya terancam sih ya. Jadi kalau ngerasa minder atau kurang cantik, gak tajir, terus kalian takut untuk tidak diterima, nah itu sudah sampai ke arah situ sih. Dan insecure yang intens itu bakal memicu stres. Dan stres yang intens itu bakal memicu depresi. Dan depresi yang intens, you know what? Artinya lo mungkin berpikir untuk bunuh diri. Nah itu bahaya banget. So sebelum jauh-jauh hari nih, kita harus cari tahu dulu hakikatnya apa ya. Berdamai dengan rasa itu. Karena ketika kamu menahannya justru semakin nggak enak. Sama kayak kamu mules ya pengen pup gitu. Terus ditahan-tahan enak nggak? Nah enggak kan. Tetapi seenggaknya kamu harus menyalurkannya di tempat yang tepat. Sama juga seperti insecurities. Jadi rasa nggak aman itu coba kamu arahin ke hal-hal yang positif.
Aku kasih contoh 2 aja soal insecure ini. Yang pertama adalah insecure-nya cewek rata-rata tentang fisik. Ya kan, entah yang pahanya ramping, terus kulit mulus, lo hitam hidung gitu kan, hidung, atau rambut lurus, cantik dan lain sebagainya. Tapi intinya lebih ke masalah cantik ya kalau cewek. Sedangkan cowok insecure-nya lebih ke masalah status sosial, pekerjaan, gaji, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Ini ada tips banget buat kalian. Kali aja bisa ngebantu kalian menjadikan diri kalian itu jauh lebih tenang ya. Gini, sangat wajar banget ketika cewek itu pengen cantik. Jadi jangan bilang bahwa enggak, aku cuek aja. Padahal dalam hati juga ngarep. Karena sudah ada fitrahnya manusia untuk menyukai keindahan, terutama juga cewek-cewek yang suka keindahan, wajah yang indah, perhiasan yang indah, baju yang indah, ya cantik lah istilahnya. Nah, saran gue, coba kamu itu insecure untuk hal-hal yang punya cita-cita yang lebih jauh lagi. Coba dijauhin lagi soal cantik itu. Kalau di dunia itu ya, ngejar standar cantik dunia itu gak akan pernah kelar. Pasti capek. Why? Misalkan saya ada dan banyak banget orang kayak gini. Kamu pengen jadi kayak artis Korea, terus kamu oplas, terus kamu ngerasa kurang yang ini, kurang yang itu, kurang ini, kurang itu, dan terus aja dikejar. Itu ujungnya capek loh, ya kan? Kayak gak puas rasanya. Walaupun mungkin kamu ada duit, apalagi buat kamu yang gak ada duit, lebih capek lagi. Berharap sesuatu yang gak mungkin atau belum mungkin gitu. Kayak maksain banget hidup loh. Dan tahu gak sih sebenarnya standar manusia tentang cantik itu sangat-sangat relatif. Karena itu kayak selera gitu loh. Kayak selera kita makan itu kan masing-masing ya. Orang Jawa Tengah suka yang manis misalkan, atau Jogja suka yang manis, Jawa Timur suka yang pedas, Jawa Barat beda lagi gitu loh. Jadi sangat-sangat relatif. Kalau kamu ngejar standar cantik dunia, itu ujungnya cuma satu, capek. Nah, coba kamu cita-citakan kecantikan kamu itu untuk nanti ketika di akhirat. Insya Allah dengan seperti itu kamu akan lebih tenang menghadapi cewek-cewek cantik zaman sekarang, ya nggak? Karena sebenarnya ketika kamu mengejar cantik di akhirat itu ada inner beauty di sana. Nah, seperti itu, dan kamu pasti insya Allah dengan motivasi kayak gitu tuh kamu bakal berdoa lebih dalam, ibadah lebih baik, dan insya Allah lebih dekat dengan Allah. Kalau udah kayak gitu ya, semua orang juga bakal seneng ngelihat kamu dari inner beauty itu. Tapi kan yang dikejar bukan pengakuan orang ya, tetapi lebih ke ridhonya Allah. Sama juga dengan insecure-nya laki-laki yang rata-rata tentang harta, tentang status sosial, dan intinya kekayaan lah ya. Coba kamu juga kejar itu di akhirat misalkan. Banyak banget caranya, kamu bisa search di hadis dan juga Quran itu bagaimana cara memperoleh surga, terus membangun rumah atau istana di akhirat itu banyak banget. Coba kamu cari-cari lagi. Nah, mungkin itu sih saran gue. Sederhana banget kan sebenarnya. Dan semoga ini bakal ngebantu kalian. Jadi aku recap lagi. Pertama adalah namanya cewek wajar namanya insecure karena manusia itu memang diciptakan dengan fitrahnya untuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Akan jadi salah ketika kamu menahan rasa itu. Rasa ingin cantik, ingin kaya dan lain sebagainya. Itu bukan manusia namanya. Yang penting yang harus dilakukan adalah kamu harus menyalurkannya ke tempat yang tepat. Sama seperti pengen pup, hasrat pengen pup, kalau kamu tahan itu malah sakit. Atau pengen kentut misalkan, itu malah jadi sakit. Jadi kamu harus salurin itu di tempat yang tepat. Sama juga dengan rasa insecure. Coba buat kamu yang pengen cantik, buat kamu yang pengen kaya, jangan kejar cantik dan kaya untuk standar dunia. Karena gak akan pernah selesai kamu kejar. Itu relatif banget. Dan ujungnya cuma satu, capek. Makanya cobalah cantik itu kamu kejar untuk cantik yang abadi di akhirat. Begitu juga dengan kekayaan yang abadi di akhirat. So, jangan lupa follow podcast aku di Self Healing dan juga follow Instagram @riamarliana87 dan @karaktercintagoldar. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, semoga Allah kuatkan. So, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.